Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sebagai renungan diambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 13. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak mutunya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13 mengenai hari perhentian. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah menunggunya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan buat kita malam hari ini. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak tumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Dan yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Demikian jauh firman Tuhan. Kitab Ibrani ini Bapak Ibu sekalian merupakan sebuah kitab dalam perjanjian baru yang berdasarkan penelusuran sejarah sampai saat ini belum diketahui siapa penulisnya. Namun yang pasti naskah-naskah dalam kitab Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Orang pertama yang digelari sebagai Ibrani adalah Abram atau Abraham. Kemudian diikuti dengan semua keturunannya. Mereka dinamai orang-orang Ibrani. Sekarang mereka disebut juga orang-orang Yahudi. Nah, penulis kitab Ibrani ini mengalamatkan naskah atau surat atau khotbahnya kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan pada saat itu. Maksud penulis kitab Ibrani ini agar iman mereka itu semakin kuat.
agar iman orang-orang Kristen Yahudi ini bisa semakin tetap setia mempertahankan pengakuan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus sampai pada akhirnya. Kemudian secara terus-menerus berupaya mendewasakan iman mereka sendiri. Yang ketiga, tidak meninggalkan kepercayaan kepada Kristus dan kembali kepada cara hidup mereka yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop kita pada malam hari ini mengenai hari perhentian yang disediakan Allah. Jadi terkandung sebuah ajakan dari Tuhan kepada kita semua untuk senantiasa waspada dalam hidup ini. Saya ulangi ya. Jadi hari perhentian itu dinyatakan oleh Tuhan melalui kitab Ibrani adalah supaya kita waspada, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mengimani ada keselamatan di dalam Kristus. Kita tidak boleh lupa itu. Bahwa kita akan beroleh hidup kekal kelak bersama Allah di surga. Janji Tuhan ini masih tetap berlaku sampai saat ini. Tidak pernah berubah ya Bapak Ibu sekalian. Kita mengimani hidup kekal di surga bersama Tuhan. Kelak itu adalah hari perhentian bagi kita. Yakni saat kita tetap bisa menjaga dan mengaku percaya, yakinlah Allah akan memeteraikannya atas kita. Kita mengakui bahwa berita keselamatan itu telah diberitakan kepada semua orang, ke seluruh dunia. Tapi dalam kenyataannya, tidak semua orang percaya, kendati mereka sudah mengetahui dan mendengarnya. Bagi mereka, firman itu tidak mempunyai arti apa-apa. Hati mereka itu sudah dikeraskan seperti batu. Iman kita yang telah percaya kepada Kristus sesungguhnya berbeda. Dan sama sekali tidak sama dengan iman kepercayaan mereka. Iman mereka ditujukan kepada ilah lain. Sementara kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa kita. Itulah perbedaan yang sangat mendasar yang membuat kita berbeda dengan mereka. Nah, artinya bagi mereka yang tidak percaya dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, maka keselamatan itu tidak akan pernah mereka dapatkan. Kebinasaan kekal di neraka adalah hari perhentian untuk orang-orang seperti itu. Bahkan Allah bersumpah bahwa saat itu juga kebinasaan sudah menjadi jalan hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari perhentian sebagaimana diberitakan Tuhan ini memang sudah disediakan Allah sejak dunia ini diciptakan. Kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 2b sampai 3a. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Allah pun mempunyai hari perhentian, Bapak Ibu sekalian. Dan ia menguduskannya. Dengan menggunakan pemahaman kacamata iman, kita dapat memahami bahwa ada hari perhentian untuk apapun yang ada di dunia ini. Untuk apapun yang sudah diciptakan Tuhan. Ada hari perhentiannya. Termasuk untuk kita manusia. Oleh sebab itu, jangan keraskan hati kita. Seperti orang-orang yang sudah mengenal dan mengetahui, mendengar Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi mereka tetap mengeraskan hatinya. Karena keselamatan itu tidak akan bisa kita dapatkan, lalu kita masuk ke dalam kebinasaan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini menginginkan kita untuk masuk ke dalam perhentian yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ada syaratnya, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Saya ulangi ya. Jadi, apabila kita masuk ke dalam perhentian yang sudah disediakan oleh Allah, ada syarat. Ada syarat yang penting, yaitu kita harus taat kepada firman Tuhan. Firman itu adalah Kristus itu sendiri. Ia hidup, kuat, dan sangat tajam seperti pisau. Menusuk ke dalam jiwa kita, agar kita bisa memahami dan memperoleh keselamatan itu. Pada masa perjanjian lama, perhentian itu dipahami oleh bangsa Israel sebagai sahabat Tuhan. Pada saat mereka sampai dan berhenti di tanah Kanan setelah mereka berjalan keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun lamanya.
Sementara di zaman kita saat ini, perhentian itu adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan yang kita terima saat ini. Adanya penyerahan diri kepada Tuhan melalui pertobatan agar kita memperoleh kemenangan kelak. Itulah perhentian bagi kita saat ini. Penyerahan diri kepada Tuhan dan pertobatan. Di masa depan, perhentian itu adalah surga kekal, di mana kita akan beroleh hidup yang kekal selamanya bersama-sama dengan Tuhan dan orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah pesan renungan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Supaya kita tetap waspada akan hari perhentian yang datang dalam kehidupan kita satu persatu. Senantiasa mempersiapkan diri kita menjelang hari perhentian itu dengan hidup senantiasa dalam pertobatan kepada Tuhan. Untuk kita memperoleh pembaharuan dari Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Memohon pengampunan atas segala dosa kita di hadapan Allah. Yang berikutnya adalah memahami dan mengimani dengan baik bahwa hari perhentian bagi kita saat ini adalah percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus sebagai juru selamat sekaligus penebus dosa-dosa kita, agar kita bisa lahir dan tahir kembali berkenan di hadapan Allah sebagai pewaris kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh tetap hidup dan bersemayam di dalam hati kita, dan iman kita boleh dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan mengajari kami pada hari ini bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, hari perhentian telah Tuhan sediakan kepada kami. Saat ini perhentian kami selagi kami masih hidup di dunia ini adalah kami percaya dan mengimani Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami, dan kami akan memperoleh kehidupan kekal kelak. Di masa depan, perhentian tersebut merupakan hari kami berada di surga bersama-sama dengan Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah renungan yang kami sampaikan pada malam ini, Tuhan. Meteraikanlah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.